Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, beserta staf guru yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sejak pada pagi hari ini. Kita dalam keadaan sehat bisa mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang ke-77. Sebelum saya bacakan amanat, terlebih dulu saya apresiasi untuk petugas upacara hari ini yang dilaksanakan oleh dosen. Hanya ada satu catatan untuk diperhatikan semuanya kepada anak-anakku yang minggu depan akan melaksanakan tugas, terutama untuk penarikan bendera, yaitu berkali-kali ada perlambatan. Jadi dalam penarikan bendera mohon diperhatikan bait per bait lagu Indonesia Raya. Jadi kuncinya itu kalau setiap ganti bait maka tangan harus sudah naik ke atas untuk menarik satu tarikan. Kira-kira ada 8 tarikan. Itu nanti kira-kira pas, kalaupun kurang sedikit mungkin karena tangannya yang kurang panjang. Jadi kalau bisa untuk yang narik boleh kesing dhuwur sehingga tangan panjang, bukan panjang tangan. Selanjutnya saya bacakan untuk amanat pagi hari ini, yaitu sejarah Hari Pahlawan 10 November dan maknanya bagi bangsa Indonesia. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 yang ditandatangani oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November tentunya bukan tanpa alasan. 10 November diperingati hari sebagai peran karena pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran besar setelah kemerdekaan yang dikenal dengan Pertempuran Surabaya. Kamu tentunya perlu mengenali Pertempuran Surabaya ini untuk memahami sejarah Hari Pahlawan di tanah air. Pasalnya, peringatan Hari Pahlawan bertujuan untuk mengenang Pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1940. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia yang dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya juga merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malbe, pemimpin tertinggi tentara Inggris untuk Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malbe menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malbe yaitu Mayor Jenderal Eric Gordon Robert Mensek mengeluarkan ultimatum 10 November 1940-nya. Ultimatum tersebut meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara, ABNI, dan administrasi nikah.
Ultimatum tersebut juga disertai ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang intinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama kurang lebih 3 minggu lamanya. Medan Perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidak sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh rakyat Surabaya, membuat Inggris merasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenal sebagai kota pahlawan. Kemudian setiap tanggal 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang. Makna dari Hari Pahlawan, kisah perjuangan rakyat Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Dengan memperingati Hari Pahlawan, kita mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan mengajarkan keteladanan bagi rakyat Indonesia dengan meneladani nilai kepahlawan seperti pantang menyerah, kejujuran, kegigihan, dan semangat perjuangan. Masyarakat juga bisa mempertahankan kemerdekaan dengan belajar yang tekun dan meraih prestasi di bidang yang diamati. Demikian amanat yang singkat, semoga dapat menjadi renungan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.